Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Alfinul Ala dari kelas SI 301 akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan rancangan jaringan komputer sederhana. Yang pertama, yang diperlukan dalam merancang jaringan, yang pertama adalah komponen. Dalam merancang jaringan sederhana membutuhkan beberapa komponen, di antaranya perangkat jaringan seperti personal komputer, switch, server. Kemudian topologi yang digunakan dalam merancang jaringan sederhana adalah topologi tree. Dan di sini saya menggunakan topologi tree, kemudian kabel dan konektor, kemudian konfigurasi IP, kemudian bandwidth untuk memastikan kinerja jaringan yang optimal. Kemudian langkah-langkah dalam merancang jaringan. Yang pertama, saya menggunakan aplikasi Tisco paket tracer. Pertama adalah buka aplikasi, kemudian pilih switch, personal komputer, ada 3 buah dan 1 server. Kemudian hubungkan satu persatu menggunakan kabel connection. Kemudian lalu masukkan IP address, subnet mask, dan gateway. Untuk sekarang kita akan mengkonfigurasi DHCP. Untuk membuat IP address dapat masuk pada menu IP configuration pada tab desktop. Kemudian langkah-langkahnya adalah klik komputer, switch, server yang akan digunakan IP address-nya, kemudian klik desktop, kemudian lalu akan muncul IP configuration, lalu klik DHCP, maka akan muncul angka IP address, subnet mask, default gateway, DNS server secara otomatis. Apabila ingin membuat IP address statik, maka dapat mengisi angka IP address, kemudian klik lalu akan muncul subnet mask, default gateway, DNS server secara otomatis setelah mengisi IP address. Kemudian hasil koneksi dengan jaringan dengan ping. Setelah semua komponen sudah terkonfigurasi IP address-nya, untuk menguji jaringan sudah terbentuk sempurna atau belum, dapat dilakukan dengan cara klik komputer yang akan diuji, kemudian akan muncul window baru, klik teks desktop, masuk pada menu command prompt seperti pada gambar di samping, lalu ketikkan ping disertai IP address komputer yang diuji. Di sini saya menggunakan IP address dari salah satu komputer 192.198.5.2. Lalu tekan enter. Apabila sukses maka akan muncul ping 192.168.5.2 with 32 bytes of data. Kemudian akan muncul reply from seperti pada gambar di samping. Kemudian uji performansi web server. Yang pertama, pastikan bahwa masing-masing komponen sudah memiliki IP address. Di sini saya menggunakan IP address DHCP. Untuk komputer pertama, ini IP address yang sudah saya buat. Klik pada desktop, kemudian pilih IP configuration, kemudian klik DHCP, maka akan muncul komputer yang kedua, juga sama, ketiga juga sama. Kemudian pada server IP configuration, di sini saya menggunakan static. Saya menambahkan IP address 192.168.2.3, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, kemudian default gateway 192.168.2.1, kemudian DNS servernya 0.0.0.0. Kemudian kita masuk pada menu service, kemudian klik DHCP,
Di sini pastikan bahwa DHCP sudah dinyalakan atau on. Kemudian full name, masukkan full name-nya. Kemudian default gateway, di sini saya menggunakan IP address dari server. Kemudian default gateway dari server, kemudian DN servernya juga sama. Kemudian IP address-nya saya ubah di angka terakhir. Kemudian subnet mesh-nya sama, kemudian save. Maka akan muncul server pool di sini. Kemudian klik di HTTP, pastikan bahwa HTTP sudah nyala. Kemudian di sini saya akan mengedit index.html di sini untuk mengedit mengenai tampilan yang nantinya akan ditampilkan. Di sini saya menggunakan nama saya. Kemudian saya mengubah welcome to my web server, menambahkan welcome to my web server. Kemudian klik save. Kemudian kita akan mengunci pada salah satu komputer. Klik kemudian desktop, kemudian klik web browser, kemudian klik IP configuration-nya, IP address-nya 192.168.2.3, kemudian klik go. Maka akan muncul nama saya, kemudian welcome to my web server, opening doors to new opportunities when wide open. Kemudian jika kita klik small page, maka akan muncul hello world, kemudian web. Dan demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.